Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya akan membawakan khotbah singkat tentang pertobatan dan lahir baru. Saudara-saudariku yang berkati Tuhan, dalam kehidupan Kristiani ada dua proses penting yang harus dijalani, yaitu pertobatan dan kelahiran baru. Oleh karena itu, seruan pertobatan takkan pernah berhenti untuk disampaikan, karena pertobatan adalah hal mendasar. Kata bertobat dalam bahasa Yunani, metanoia, terbentuk dari dua kata, yaitu meta yang artinya berubah dan nous yang artinya pikiran. Jadi metanoia berarti perubahan pikiran. Kata inilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada pertobatan seseorang yang ditandai dengan perubahan pikiran. Bertobat bisa diartikan berubah arah tujuan, yaitu dari jalan orang berdosa yang selama ini dijalaninya ke arah jalan atau kehendak Tuhan. Seorang yang bertobat berarti sedang menyerahkan tujuan hidup dan hatinya secara sukarela kepada Tuhan, di mana kemudian Tuhan sendiri akan memperbarui dan memprosesnya. Seorang berdosa yang sadar akan dosanya dan dengan tulus hati menyesali semua perbuatannya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan akan mudah sekali untuk bertobat. Yang dimaksud bertobat bukanlah sebatas menyesali kehendak Tuhan. Yang dimaksud bertobat juga bukanlah sebatas menyesali dosa-dosa yang telah kita perbuat, tetapi juga ada kemauan dan komitmen untuk berjalan ke arah jalan Tuhan. Dalam Matius 9 ayat yang ke-13, inilah yang Yesus Kristus sedang mencari. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, mari kita mulai memikirkan tentang apa yang menjadi kepentingan Tuhan terhadap diri kita, untuk kita mulai, kita mengerti dan kita kerjakan demi untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup yang lahir baru adalah konsep hidup yang mengalami pembaruan pikiran yang terus diubahkan secara terus-menerus ke arah yang Tuhan kehendaki, mengenakan pakaian yang baru, yaitu menjadi manusia yang baru, memiliki sikap hidup yang menyerupai gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tahap selanjutnya adalah Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, yaitu melahirkan orang itu kembali menjadi ciptaan yang baru. Proses melahirkan kembali ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itu dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 hingga yang ke-13. Kristus menambahkan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 5 hingga yang ke-7. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tanpa pertobatan dan kelahiran baru, kita tak layak disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati.